Halo Sobat Ambiar, balik lagi di channel Celengan Film. Semoga kalian saat melihat video ini dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita mau membahas film yang berjudul Miracle of Giving Full atau Babo. Penasaran kan sama isi ceritanya? Sebelum mulai, biar aku makin semangat, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Kita masuk ke alurnya. Saat pertama kali lihat film ini, aku mengira ini bakalan jadi film romantis antara cowok bodoh dan cewek pintar. Tetapi sewaktu aku lihat lebih lanjutnya, ternyata film ini lebih bagus dari kisah percintaan si bodoh dan si pintar. Film dimulai ketika ada seorang laki-laki yang bodoh atau bisa disebut idiot yang berumur 27 tahun yang bernama Sung Ryong. Mukanya kumel banget, udah gitu ia nggak pernah ganti baju ataupun sepatu. Satu hal yang dia bisa lakukan hanyalah membuat roti panggang untuk dijual sebagai biaya hidup keluarganya. Selama hidup ia tampak menunggu seseorang di atas bukit kecil. Ia mempunyai teman masa kecil yang bernama Jiho. Jiho adalah teman masa sekolah Sun Ryong sewaktu SD. Dia seorang pianis handal. Suatu hari Jiho pun pulang. Seperti tak percaya, Sung Ryo yang sedang duduk di atas bukit langsung berlari sambil terguling dari bukit itu menghampiri Jiho. Jiho mengabaikannya karena tak ingat pada Sung Ryo. 지호다. 저 아세요? Tak disangka Sung Ryong mengikuti Jiho sampai dekat rumahnya. Karena ketahuan mengikuti Jiho, dia lari terbirit-birit sampai sepatunya copot dan dia pun tidak menyadarinya. Sung Ryong juga memiliki sahabat bernama Sang-so. Ia seorang pekerja di kedai kopi. Suatu hari Jiho gabut dan ingin ngopi. Ia pun berjalan-jalan dan memutuskan untuk mampir sebentar ke kedai kopi tersebut. Jiho yang sedang menikmati kopi tiba-tiba dihampiri oleh Sang-so. Disitulah mereka saling berkenalan, tapi Jiho masih belum sadar kalau Sang-so adalah teman masa kecilnya. Tapi saat sedang ngobrol, ada pengunjung kedai kopi yang nyelonong menyela pembicaraan mereka. Pengunjung kopi mengira Jiho adalah PSK baru yang bertugas di kafe itu. Tapi dia pun membantah dan memutuskan pergi dari tempat itu. Saat pergi dari warung kopi itu, Jiho bertemu Sung Ryong. Ia sadar kalau Sung Ryong adalah temannya yang idiot saat dia di sekolah dulu. Karena ketahuan Jiho, Sung Ryong pun kabur dan meninggalkan sepatunya lagi. Dia berlari ke sana kemari dengan penuh rasa bahagia karena telah bertemu Jiho. Walaupun tetangganya dan orang yang menemuinya selalu menyebut dia bodoh. Adegan pun kembali ketika masa mereka SD. Terlihat Sung Ryong sedang memperhatikan Jiho yang sedang bermain piano. Ketika jam istirahat berakhir, piano yang biasa dimainkan Jiho terbakar. Orang-orang menyalahkan Sung Ryong, padahal sebenarnya bukan dia pelakunya. Sewaktu dewasa, Sung Ryong hanya memiliki teman bernama Sang-so. Ia berteman dengan Sung Ryong karena dia merasa bersalah kepadanya. Dia adalah pelaku dari terbakarnya piano saat mereka SD. Selama ini Sung Ryong selalu membuatkan sarapan untuk adiknya. Karena takut makanannya dingin, ia sampai menutupi roti bakar dengan beberapa tutup panci. Oh iya, adiknya bernama Ji-in. Ji-in adalah gadis yang cantik dan masih sekolah. Ia benci banget sama kakaknya karena dia bodoh dan idiot. Walaupun begitu, Sun Ryong tak peduli dan terus tersenyum kepada adiknya. Tak disangka Jiho datang ke toko roti bakar miliknya dan memesan makanan. Tapi ia grogi dan menuangkan banyak gula.
Lalu ia membayar roti itu dengan sepasang sepatu yang dipungut ketika Sun Ryong meninggalkannya di jalan. Karena senang, ia berlari keluar tokonya dan menyuruh pembelinya untuk menggantikannya berjualan. Sumpah di sini Sun Ryong emang bener-bener idiot dan kocak. Suatu hari Jiho bertanya kepada ibunya mengenai Sun Ryong. Saat masih kecil, ibu Jiho menjelaskan bahwa Sun Ryong adalah anak yang normal pada umumnya. Tetapi karena gas bocor membuat ayah Sun Ryong meninggal dan menyebabkan otak Sun Ryong melemah, kemudian menjadi idiot. Mengetahui itu, Jiho menjadi sedih dan menaruh rasa kasihan padanya. Saat pulang dari bukit yang biasa Sun Ryong datangi, Jiho secara tidak sengaja melihat Sun Ryong berada di depan rumahnya dan seperti sedang menunggunya. Tetapi saat Jiho sapa, dia malah berlari menjauh. 야, 이승용, 거기 잠깐만 서봐. 너 왜 나만 보면 자꾸 도망치고 그래? 지효가 나 보는 거 싫어한다. Karena sewaktu kecil Jiho pernah berkata kepada Sun Ryong untuk pergi menjauh, tetapi dia sudah lupa apa yang dia ucapkan waktu itu. Melihat sepatu Sun Ryong rusak, ia memberi sepatu baru milik keluarganya dan Sun Ryong pun senang. Dan saat ia pulang, Sun Ryong mengingat kembali masa kecilnya. Ternyata apa yang dikatakan Jiho adalah meminta pergi Sun Ryong yang dituduh membakar piano miliknya. 가! 내 눈앞에서 사라지란 말이야! 가버려! Saking senangnya diberi sepatu baru, ia menyeret-nyeret sepatu di depan rumahnya. Tapi ketika adik perempuannya yang bernama Ji-in yang baru saja datang malah memarahinya dan bersikap kurang ajar kepada kakaknya dengan mengatakan kakaknya bodoh. 바보 같아. Tak terasa salju pun turun. Ia kembali menuju rumah Jiho. Sesampai rumah Jiho, Sun Ryong hanya berputar-putar sambil menyeret sepatunya dan berkata kepada Jiho bahwa dia sudah bisa memakai sepatunya dengan benar. Alasan lainnya Sun Ryong datang menemui Jiho adalah ia ingin melihatnya bermain piano lagi. Tapi dengan muka sedih, ia malah mengajak jalan-jalan Sun Ryong. Suatu ketika, gadis yang bekerja di warung kopi mengajak Sang-so untuk jalan-jalan. Saat Sang-so menerima ajakan, ia malah diajak oleh bos kafe untuk jalan-jalan dan memaksanya walaupun dia punya janji kepada Sang-so. Saat diajak jalan-jalan oleh Jiho, ternyata mereka makan bersama di warung bakpo Chikyen yang terkenal itu. Jiho pun menjelaskan pada Sun Ryong bahwa ia sudah tidak bisa bermain piano lagi. Saat meminta saran, Sun Ryong hanya menyuruh Jiho untuk tetap tersenyum. 나 너무 힘들어. 나 어떻게 할까? Saat perjalanan pulang, Jiho mengingat kejadian sebelumnya saat Sun Ryong berputar-putar menggunakan sepatu pemberiannya. Ketika hampir sampai rumahnya, ia dikejutkan dengan kemunculan Sang-so yang sedang galau karena gagal kencan dengan temannya. Saat bertemu Jiho, Sang-so hanya tertawa dan mengajaknya ngopi lagi. Karena galau, Sang-so datang ke rumah Sun Ryong untuk mengajaknya minum di warung dekat tenda biru. Mau nikah kayaknya. Sang-so terlihat sangat mabuk dan terlihat ekspresi Sun Ryong yang mencium bau alkohol dari nafas Sang-so. Karena kasihan, Sun Ryong membawanya pulang dan tanpa sadar ia melihat teman kencan Sang-so yang bersama pria lain. Saat terbangun dari tidurnya, Sang-so sudah berada di rumah Sun Ryong dan terlihat Ji-in sedang mengomel-ngomel karena kakaknya memberikan sarapan dengan tutup mangkok yang sangat banyak. Ia mengatakan kakaknya bodoh. 식이지. 저런다고 안 식나? 할 줄 아는 게 이것밖에 없지. Lalu Sang-so menasihati untuk segera memakan sarapan yang sudah dibuat oleh kakaknya itu. 하는 일 것 같은데 먹고 가야지. 됐어요. 전 그딴 거 안 먹어요. Walaupun selalu diabaikan oleh adiknya, Sun Ryong tetap menjalankan pesan ibunya. 오빠는 동생을 잘 돌보는 거야. Dan ia selalu tersenyum walaupun adiknya selalu mengatakan bahwa dirinya bodoh.
Saat ngopi dengan Sangso, Jiho selalu bercerita tentang Sung Ryung. Sangso pun terkejut dan mengatakan bahwa Sung Ryung adalah satu-satunya teman yang ia miliki sekarang. Saat mereka mengobrol, ia bertemu dengan pemilik kafe sambil memarahi mereka berdua dan mencari teman Sangso sambil memanggilnya dengan sebutan pelacur. Karena merasa tidak nyaman, Jiho memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Saat perjalanan pulang, Jiho melihat Sung Ryung sedang menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. 에서도 반짝반짝 작은 별. Dan mengingatkannya sewaktu ia masih kecil. Ia pernah grogi sewaktu bermain piano. Tetapi saat ia grogi dan lupa melodinya, ada anak kecil yang bernyanyi lagu tersebut. Karena nyanyian itu membuatnya bisa kembali bermain dengan sempurna. Dan ternyata anak itu adalah Sun Ryung waktu kecil. Di pagi hari ada seorang bapak-bapak datang ke warungnya dan berkata makanan yang dibuatnya semakin hari semakin enak. 맛있어요. 어제 밤부터 갑자기 소스가 얼마나 먹고 싶은지. Sun Ryung hanya berkata, vaselin untuk obati sakit, makan roti untuk sakit perut, 1 won untuk 1 roti. Bapak-bapak itu juga bertanya mengenai kesehatan Sun Ryung. Bahkan kehidupan kesehariannya juga ditanyakan. Sementara itu di dalam kelasnya ada yang tidak beres dengan adik Sun Ryung. Ia nampak kesakitan. 피곤해서 그래. Sun Ryung sangat ngantuk dan tidak sengaja tangannya terbakar. Sung Ryung tidak melihat adiknya lewat di depan kiosnya hingga larut malam. Ia sangat khawatir. Lalu datanglah Jiho untuk bergegas membantu Sung Ryung mencari Ji-in. Setelah lelah mencari, Jiho meyakinkan Sung Ryung bahwa Ji-in pasti ada di rumah. Ternyata memang benar, Ji-in sedang tertidur lemas ketika Sung Ryung membuka pintu kamarnya. Tapi apa yang Sung Ryung dapat, ia malah diusir oleh Ji-in. 내 방 절대로 들어오지 말랬지. 나가. 알아서 잘 들어왔으니까 나가라고. Walaupun begitu, Sung Ryung yang tak pernah mengeluh dan selalu tersenyum karena tahu Ji-in sudah berada di rumah. Melihat tangan Sung Ryung terbakar, Jiho lalu mengobati tangannya dan membalutnya dengan perban. Ia juga memandikan Sung Ryung yang ternyata malah mengingatkan Sung Ryung mengenai ibunya. Mereka pun berpamitan sambil menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Keesokan harinya, Sung Ryung melihat Ji-in lewat di depan kiosnya. 왜 이렇게 늦었어? 어디 아파? 말 걸지 마. Tak lama kemudian 3 orang teman Ji-in mampir untuk membeli roti di kiosnya. Mereka berkata bahwa Ji-in selalu terlihat lemas. 엎드려만 있어서 오늘은 지각까지 하고. Sung Ryung merasa sangat khawatir dengan apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman Ji-in. Dengan naluri seorang kakak, Sung Ryung pun berlari masuk ke dalam sekolah. 아니 나 참 지인이가 아프다! Ia berlari sambil berteriak-teriak memanggil adiknya dan menengok ke setiap ruang kelas. Sampai akhirnya ada seorang murid yang berkata kepadanya, mencari Ji-in. Sung Ryung pun berlari masuk ke dalam kelas Ji-in. Ia mendapatkan Ji-in sedang tertidur lemas di atas bangkunya. Tanpa pikir panjang, Sung Ryung lalu menggendong Ji-in di belakang punggungnya. Ia sempat dihalangi oleh gurunya dan mengatakan, "Kamu siapa?" Sung Ryung mengatakan, 얘 오빠예요. 저는 지인이 오빠고요. Dan tanpa pikir panjang, Sung Ryung membawanya ke rumah sakit. Selama Ji-in dirawat beberapa hari di rumah sakit, Sung Ryung selalu menemaninya walaupun hanya di luar ruangan. Sebab seperti biasa, ia takut kalau Ji-in marah ketika ia ada di dalam kamarnya. 내가 옆에 있으면 지인이가 싫어해. Suatu hari, teman Sangso menyatakan cinta kepada Sangso. Bos mereka pun datang dan mengatakan kepada Sangso bahwa temannya itu adalah pelacur. Karena marah, Sangso menghajar bosnya dan mengajak temannya untuk pergi dari situ. Di rumah sakit, Sung Ryung hanya berbicara kepada Ji-in di dekat pintu. Namun lama-kelamaan Ji-in merasa bersalah atas sikapnya terhadap kakaknya, yang selama ini hidupnya hanya punya 1 jaket dan beberapa celana saja.
setelah diketahui ternyata Ji-in menderita gagal ginjal. Dokter yang juga adalah ayah dari Ji-ho memberitahukan kepada Sung Ryung bahwa Ji-in harus mendapatkan donor ginjal agar ia dapat sembuh. Sung Ryung lalu berkata kepada dokter untuk mendonorkan ginjalnya kepada Ji-in. Tapi dokter berkata bahwa ginjal Sung Ryung tidak cocok untuk Ji-in. Sung Ryung pun sangat sedih. Harapan datang untuk Sung Ryung ketika Sang-so sahabatnya bersedia mendonorkan ginjalnya untuk Ji-in. Dan ginjal Sang-so ternyata cocok. Sung Ryung sangat gembira pada saat itu, sambil meneriakkan nama Sang-so sambil memberitahu berita baik itu kepada adiknya. 지인아, 오빠가 미안해. 내 친구가 Di kamar, Ji-in memarahi kakaknya karena tangannya terluka dan selalu memperhatikannya walaupun sebenarnya kakaknya itu tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tiba suatu hari, Sung Ryung pulang ke rumahnya untuk mengemasi barang-barang untuk dibawa ke rumah sakit. Di dalam perjalanannya, ia dipanggil oleh dua orang tak dikenal. 야, 상수야. Rupanya orang itu adalah orang suruhan dari musuh sahabatnya, yaitu Sang-so. Sang-so ketika itu memukul musuhnya karena masalah pribadi. Pada saat hendak dipukul dengan botol, Sang-so lebih dulu memukul botol itu dengan tangan kanannya. Sialnya orang itu memberikan ciri-ciri Sang-so kepada orang suruhannya bahwa Sang-so memakai perban di tangan kanannya. Sementara tangan kanan Sung Ryung juga saat itu diperban akibat tak sengaja memegang panggangan rotinya. Sung Ryung menatap ke arah orang suruhan itu dan melihat di tangan kanan orang tersebut memegang sebuah benda untuk mencelakakannya. Seketika itu Sung Ryung tersenyum mengingat kata-kata ibunya yang ingin selalu agar ia menjaga Ji-in. Sung Ryung berdarah-darah dan mengucur deras dari kepalanya, tapi ia tetap berjalan untuk sampai ke rumah sakit. Ia berjalan lemas tapi seperti tak ingin menyerah sebelum ia sampai tujuan. Sung Ryung terjatuh dan terus menahan rasa sakitnya. Ia mengeluarkan foto keluarganya dari jaketnya. Ia menatapnya dan terus teringat kata-kata ibunya. 동생 다 도와줘야 되는데. Ia harus selalu menjaga adiknya, Ji-in. Ia merasa takut jikalau ia tidak ada, siapa yang akan menjaga Ji-in. Sung Ryung pun meninggal. Setelah kematian Sung Ryung, Ji-in membuat surat kematian untuk kakaknya. 사망자와의 관계는 어떻게 되시죠? 그 사람이 내 오빠고요. 내가 그 사람 동생이에요. Tapi kali ini dia tak malu untuk mengakui kakaknya. Ia menangis sejadi-jadinya ketika ia mengakui kepada petugas bahwa yang meninggal adalah kakaknya. Di kamar kakaknya, ia menyesali kenapa selama ini mengabaikan ketulusan kakaknya. Ia merenung di kamar Sung Ryung. Kini ia tinggal sendiri di rumah yang sepi. Tidak ada lagi yang menyiapkan sarapan untuknya. Namun sekarang ia sadar bahwa kakaknya adalah orang yang terbaik. Kakaknya selalu tersenyum walaupun keadaan baik ataupun buruk. Senyumannya adalah cahaya. Ketika ia tersenyum, maka orang lain pun ikut tersenyum. Sementara itu teman masa kecil Sung Ryung yang telah memberikan ginjalnya kepada adiknya yang bernama Sang-so menggantikannya berjualan roti bakar di dekat sekolah Ji-in. Sedangkan Ji-ho kembali memainkan piano atas permintaan Sung Ryung sebelum meninggal. Dan film pun tamat.